Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulastuti, NIM 34 2018 009, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial uji validitas dan uji reliabilitas secara manual menggunakan Microsoft Excel. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Baiklah, langsung saja pembahasannya berikut ini. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan tabel soal yang akan kita teliti, yaitu ada respondennya berjumlah 30 dan butir soalnya ada 39. Rumus yang akan digunakan untuk menghitungnya yaitu ini, dan di samping ini adalah rumus yang sudah dipecahkan. Oke, langsung saja untuk menghitung jumlah Y-nya, yaitu sama dengan sum buka kurung klik soal yang pertama sampai soal ke 39, tutup kurung, enter. Agar lebih memudahkan, tarik sampai ke bawah sampai 30 responden. Dapatlah hasilnya. Oke, kalau sudah berat ke tabel yang kedua sama dengan, langsung saja soal pertama, klik soal yang pertama, dikali dengan jumlah Y-nya, enter, dan kasih tanda dolar di depan A dan di belakang O agar hasilnya selanjutnya tidak 0. Oke, kalau sudah, kemudian tarik ke samping sampai ke 39 soal, kemudian tarik ke bawah sampai ke 30 responden. Dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya untuk mencari jumlah sigma X Y-nya itu dengan rumus sama dengan sum buka kurung kita klik soal yang pertama sampai ke responden yang ke-30, buka kurung, tutup kurung, enter. Jika sudah dapat, kemudian kita tarik ke samping. Oke, dapatlah hasilnya. Selanjutnya kita cari hasil tabel yang ketiga, yaitu mencari X kuadrat. Oke, langsung saja kita klik soal yang pertama, kemudian kembali lagi ke jumlah soalnya, kita klik soal pertama dikali
soal yang pertama lagi. Kemudian enter, dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya kita tarik ke samping sampai ke 39 responden agar mempermudah kita mencari ya. Kemudian tarik ke bawah sampai ke 30 responden. Dapatlah hasilnya. Kemudian untuk mencari jumlah sigma x kuadratnya, kita dengan rumus sama dengan sum buka kurung, klik soal yang pertama sampai bawah. Nah, oke, dapat hasilnya. Kemudian untuk mempercepat kita tarik ke samping lagi ya. Dan dapatlah hasilnya. Untuk mempersingkat waktu dan mempercepat pengisiannya ya. Oke, lanjut. Untuk mencari sigma x nya, kita jumlahkan soal yang pertama dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik soal yang pertama sampai ke responden 30, tutup kurung, enter. Oke, dapat hasilnya. Langsung saja kita tarik ke samping untuk mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya kita cari sigma y nya, yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung, jumlah y nya kita tarik sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari sigma x kuadrat, itu dengan rumus sama dengan sigma x dikali sigma s. Kemudian enter. Nah, dapatlah hasilnya. Kemudian sama, untuk mempercepat kita tarik ke samping sampai ke 39. Oke, dapatlah hasilnya. Kemudian kita cari sigma x y nya, yaitu dengan kita pindahkan karena kita sudah dapat hasilnya, yaitu sama dengan klik hasil sigma x nya pada tabel kedua, klik, pindahkan saja dengan mengklik, oke, enter. Nah, sama dengan yang sebelumnya, mempercepatnya kita tarik ke samping sampai ke 39. Oke, dapatlah hasilnya. Kemudian kita cari sigma x kuadratnya, tinggal kita salin saja karena kita sudah sebelumnya
sudah mendapatkan hasilnya, kita klik pada tabel ketiga, kemudian kita enter. Nah, dapat hasilnya, kemudian kita tarik ke samping sampai ke 39 butir soal. Nah, dapatlah soal jawabannya. Selanjutnya kita cari N. Untuk nilai N ini yaitu jumlah respondennya, karena bisa juga dicari sama dengan rumus sama dengan count buka kurung, kita tarik responden pertama sampai 30, tutup kurung, enter, dapatlah 30. Oke, selanjutnya kita cari sigma N sigma X Y sama dengan N dikali dengan sigma X nya, kemudian enter. Nah, sebelum itu kita tambahkan simbol dolar di depan B dan di belakang B agar tidak berubah hasilnya nilai selanjutnya. Tarik sampai ke samping. Oke, dapatlah hasilnya. Dengan sebelumnya kita cari N sigma X kuadrat, yaitu dengan rumus sama dengan nilai N dikali dengan sigma X kuadrat. Nah, sebelum itu kita tambahkan simbol dolarnya di depan B dan di belakang B, kemudian enter. Dapatlah hasilnya sama dengan sebelumnya. Agar mempercepat pengisiannya, kita tarik ke samping sampai ke 39 soal. Oke, dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari sigma Y kuadratnya.
kita salin saja karena sudah dapat nilai sigma y kuadratnya pada tabel ketiga. Oke, selanjutnya kita cari nilai n sigma y kuadrat, yaitu dengan rumus sama dengan nilai n dikali dengan sigma y kuadrat. Enter. Nah, dapatlah hasilnya. Kemudian kita cari sigma y kuadrat dengan rumus sama dengan nilai sigma y klik dikali dengan nilai sigma y. Kemudian enter. Oke, dapatlah hasilnya. Akan mencari nilai n sigma x y dikurang sigma x sigma y. Oke, dengan rumus sama dengan nilai n sigma x y dikurang dengan sigma x dikali sigma y. Nah, sebelum itu kita kasih tanda dolar di depan B dan di belakang B agar hasilnya selanjutnya tidak nol. Oke, dapatlah hasilnya. Kemudian kita tarik ke samping sampai ke 39 soal. Oke, dapatlah hasilnya. Nah, kita cari nilai n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dengan rumus sama dengan nilai n sigma x kuadrat dikurang dengan nilai sigma x kuadrat. Kemudian tinggal enter. Oke, dapatlah hasilnya sama dengan sebelumnya. Kita tarik sampai ke samping sampai ke nomor 39. Oke, dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat dengan rumus sama dengan kita klik nilai n sigma y kuadrat. Selanjutnya kita kurang dengan nilai sigma y kuadrat.
kemudian enter, dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai R, X, Y nya dengan rumus sama dengan kita klik nilai N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y, kita klik, tutup kurung, dibagi ketik SQRT, tutup kurung, salah maksudnya buka kurung, kita klik nilai N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kita kali dengan nilai N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, tutup kurung. Nah, sebelum itu kita tambah dengan tanda dolar di depan B dan di belakang B. Kemudian enter. Oke, dapat hasilnya. Kemudian kita tarik ke samping sampai ke 39 soal. Oke, dapat hasilnya. Kemudian untuk R tabelnya kita menggunakan 0,361. Oke, tarik sampai ke 39 soal. Oke, jika sudah, kita akan mencari kriterianya. Dengan menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai R, X, Y nya lebih dari nilai R tabel, titik 2, tanda petik, valid, titik koma, tanda petik, tidak valid, tanda petik, tutup kurung. Kemudian enter. Oke, dapat hasilnya valid. Kemudian kita tarik ke samping sampai ke 39. Oke, untuk hasil kriterianya itu semuanya valid. Oke, selanjutnya kita akan menguji soal yang sama dengan yang uji validitas sebelumnya. Di sini saya sudah ada tabel di mana 30 responden, 39 soal. Oke, langsung saja kita cari jumlah Y-nya dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, klik soal pertama sampai tarik, kemudian tarik sampai 39, tutup kurung, enter. Oke, dapat hasilnya. Kemudian sama
tarik sampai ke bawah. Oke, dan dapat hasilnya. Selanjutnya kita cari jumlah Y kuadrat dengan rumus sama dengan nilai jumlah Y-nya, kita klik, dikali, klik lagi jumlah Y-nya, kemudian enter. Selanjutnya kita tarik sampai ke bawah. Oke, dapat hasilnya. Kemudian untuk tabel kedua X kuadratnya, kita klik soal yang pertama dengan rumus dengan klik soal pertama dikali soal pertama lagi, enter. Oke, dapatlah hasil. Kemudian kita tarik sampai ke soal 39. Kemudian tarik sampai ke bawah sampai ke 30 responden. Oke, dapatlah hasilnya. Selanjutnya kita cari nilai sigma X kuadratnya. Dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita klik soal pertama sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Oke, dapatlah hasilnya sama dengan sebelumnya. Kita tarik sampai ke 39 soal dan oke, dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari nilai sigma X-nya, itu dengan rumus sama dengan sum buka kurung. Kita klik soal pertama sampai ke 30 responden, tutup kurung, enter. Oke, dapatlah hasilnya sama dengan sebelumnya. Untuk mempercepat waktu kita tarik sampai ke 39 soal. Oke, dapatlah hasilnya. Selanjutnya kita cari nilai sigma X kuadratnya. Dengan rumus sama dengan nilai sigma X dikali sigma X lagi, kemudian enter. Oke, dapatlah. Kemudian kita tarik sampai ke samping 39. Oke, dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari nilai N dengan rumus sama dengan ketik count buka kurung, kita klik responden 1 sampai 30, tutup kurung. Oke, dapat hasilnya 30. Selanjutnya kita akan cari nilai varian. Langsung saja dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali nilai sigma X kuadrat dikurang
nilai sigma X kuadrat dibagi nilai N tutup kurung, kita kasih tanda dolar untuk nilai N-nya di depan itu B dan di belakang B. Kode sama, kasih tanda lagi, tanda dolar di depan B dan tanda dolar di belakang B. Jika sudah, enter. Oke, dapat hasilnya. Kemudian untuk mempermudah, seperti sebelumnya, kita tarik ke samping sampai ke 39 soal. Oke, dapat hasilnya. Oke, selanjutnya kita cari nilai sigma variannya, yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung, klik nilai varian sampai tarik sampai ke samping sampai ke 39, tutup kurung, enter. Oke, dapat hasilnya. Selanjutnya kita cari nilai varian totalnya, yaitu dengan rumus sama dengan VARP buka kurung untuk varian totalnya itu menggunakan rumus sama dengan VARP buka kurung kita klik nilai jumlah Y-nya sampai bawah, kita tarik, kemudian tutup kurung, enter. Dapat hasilnya. Selanjutnya kita cari nilai NS nya, itu ada 39. Langsung saja kita ketik 39. Oke, selanjutnya kita akan nyari nilai R11 nya, yaitu sama dengan buka kurung 2 kali, klik nilai NS nya dibagi buka kurung nilai NS nya lagi dikurang 1, tutup kurung 2 kali, dikali buka kurung 2 kali, klik nilai sigma varian dibagi varian total,
tutup kurung 4 kali. Enter. Oke, dapatlah hasilnya, nilai R11-nya. Oke, selanjutnya kita cari nilai kriterianya. Karena laptop saya sedang bermasalah, karena angka 7-nya nggak bisa diketik, maka saya langsung kopikan angka 7. Oke, rumus yang pertama yaitu if buka kurung, klik nilai R11-nya kurang dari 0,2 titik koma petik 2 sangat rendah petik 2 titik koma if buka kurung nilai R11 kurang dari 0,4,2 petik 2 rendah petik 2 titik 2 if buka kurung nilai R11-nya kurang dari 0,7 titik koma petik 2 sedang titik koma if buka kurung nilai R11 kurang dari 0,9 titik koma petik 2 tinggi petik 2 titik koma if buka kurung nilai R11 kurang dari 1 titik koma petik 2 sangat tinggi petik 2 tutup kurung 5 kali.
enter. Oke, dapatlah hasilnya sangat rendah. Untuk hasil nilai kriteria dari uji reliabilitas yaitu sangat rendah. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, jadi nilai untuk uji validitas itu valid semuanya, dan sedangkan pada uji reliabilitas yaitu nilainya sangat rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.